Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu apa sih kesannya dia ketika melihat fotonya kamu ya di saat ini. Jadi kita akan cari tahu apa pikirannya dia, bagaimana perasaannya dia, ya penilaiannya dia perihal dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di situ ada energi dari King of Pentacles dan berikutnya ada energi dari di situ dan kemudian ada di situ ya. Nah, jadi gini. Dia melihat bahwa kamu adalah sosok seseorang yang patut ya untuk dicintai gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh cantik gitu ya. Kamu itu tuh ganteng gitu. Kamu orangnya romantis gitu ya. Kamu orangnya perhatian gitu loh. Perhatiannya kamu itu tuh mengarah ke romantis seperti itu ya. Kamu orangnya yang cukup banyak effortnya kamu dalam relationshipnya kalian gitu. Entah apapun itu jenis relationship kalian untuk di saat ini. Kamu sudah cukup banyak effortnya kamu gitu ya. Kayak yang pembuktian dirinya kamu bahwa kamu adalah pasangan yang baik. Itu tuh sudah cukup lah untuk kamu tampilkan menurut dia. Gitu lah ya. Jadi kayak kamu bisa orangnya cukup sabaran gitu ya. Kamu bisa mampu untuk menghadapi dia. Semacam energinya kamu itu tuh nggak habis-habis nih ngadepin dia gitu ya. Nah di sana kamu bisa cenderungnya itu tuh jarang ya menolak. Atau mungkin bahkan sampai sejauh ini dari segala permintaannya dia bisa-bisa ya masih kamu penuhi semua gitu ya. Atau ya tadi jarang banget nolak gitu ya, jarang banget nolak, jarang banget bilang tidak, lebih cenderungnya kamu mengiyakan gitu ya. Dan dia kayak ngelihat bahwa kamu itu tuh seseorang yang tulus gitu loh, tulus hati, terutama kepada dia gitu ya. Jadi kayak kelihatan kamu itu tuh nggak ada niko-nikonya gitu loh. Jadi semacam apa yang kamu lakukan tidak transaksional, berpura-pura baik, berpura-pura menyenangkan, berpura-pura begini dan begitu, padahal kamu ada tuntutan di balik dari itu semua. Nah, dia tidak lihat kamu seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu adalah ekspresi bagaimana jiwanya kamu yang baik gitu ya di matanya dia seperti itu. Ya. Jadi ya kalau untuk mau nyari kekasih cocoknya itu tuh ya orang-orang nyarinya yang kayak kamu inilah minimalnya gitu ya. Di sana. Jadi hampir-hampir di situ tuh tidak ada hal-hal yang patut untuk dikomplain dari kamu kalau dia boleh jujur. Gitu ya. Dia melepaskan egonya dia. Ya. Dia melepaskan pemikiran-pemikiran negatifnya dia dan melihat kamu sebagaimana kamu apa adanya. Nah, seperti itu ya. Dan ya memang kayak kata Mari tadi, orang ini tuh bisa aja berpikiran bahwa di saat ini bukan hanya dia aja yang demen sama kamu, yang mau sama kamu. Tapi pastilah paling tidak ya satu biji orang lagi ya. Satu biji manusia lain pasti ada yang menaruh hati kepada kamu, menaruh simpati kepada kamu. Siapa sih orang yang bisa menolak sosok seperti kamu ini? Gitu loh, nggak usah pun dilihat bagaimana karakternya kamu. Melihat fisiknya kamu saja, itu tuh pasti orang sudah kelepek-kelepek gitu ya. Atau setidaknya orang ya seneng aja lah gitu ya, minimal seneng gitu. Karena kamu itu tuh kayak sebuah gambaran yang indah. Sebab Mari lihat ya oke lah kamu barangkali tidak berdandan, tapi kamu memastikan dirimu dalam keadaan yang bersih, tidak wangi tapi ya juga bukan yang bau misalnya gitu ya.
Nah, di situ ya minimal kalau kamu tidak begitu merawat diri, tapi ada kesan bersihnya, ada kesan ya tidak mengganggu lah, tidak mengganggu secara indera fisik. Nah, seperti itu. Apalagi kalau dilihat dengan karakternya kamu seperti apa. Gitu ya. Ya sudah sangat memungkinkan kamu itu tuh mudah bikin orang jatuh hati. Maka tidak heran jika kemudian dia berpikiran bahwa bukan hanya dia saja di saat ini tuh yang menaruh perhatian, menaruh minat kepada kamu. Ada pasti orang-orang lain, walaupun dia nggak tahu lah orangnya siapa gitu ya. Tapi begitulah pendapatnya si dia. Nah, namun memang ya kalau melihat sosok seseorang seperti ini tuh nampaknya kalau untuk jalani hubungan yang serius, nampaknya dia masih belum mau ini. Kalau melihat ya, ini tuh kayak kebutuhannya dia tuh banyak ini, mari nampak. Jadi dengan kebutuhan yang banyak seperti ini sudah ada kemungkinan besar ya bahwa kebutuhan itu tuh tidak akan dia rasa tidak akan mampu dicukupi melalui satu orang. Walaupun tadi ya dia lihat bahwa kamu kalau dalam sebuah relationship pasti effortnya kamu bakal besar, tapi besarnya itu pun tidak nyampe nih ke kebutuhan dirinya. Ini tuh cenderungnya karena ego aja nih. Karena ego aja, atau orang yang salah menafsir ya. Apa sih itu bahagia? Jadi kayak lebih cenderung kebahagiaannya dia lebih ke arah kegembiraannya ini. Nah di sana, makanya kalau orang yang tidak bahagia itu tuh dia butuh gembira banyak itu. Banyak. Maka kamu gak usah heran kalau ada orang berselingkuh ya, pada dilihat itu pasangan sahnya dia, yo cantik, yo baik, yo kaya, ya sukses, yo apa gitu. Ya, bisa-bisa secara psikologisnya dia nggak tahu itu tuh apa sih artinya sejahtera lahir batin, yaitu bahagia tadi. Nah ini juga yang mari lihat dari sosok seseorang ini, gitu loh. Cukup kurang cukup. Nah di sana. Jadi ada kemungkinannya bahwa kamu adalah salah satu sumber. Dia jadikan menjadi salah satu sumber kebahagiaannya dia. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun dia ini tuh sebenarnya sudah berstatus sebagai suaminya kamu atau sebagai istrinya kamu. Tapi sungguh-sungguh. Tapi dia tuh keliru. Bisa ini keliru aja ya. Keliru. Apakah dia sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan itu dari kamu? Nah, bisa dia keliru menilai, oh belum katanya. Belum. Nah, di sana, ya. Dan ya, diam-diam ada juga ini beberapa dia itu tuh kayak punya kesadaran ya, bahwa dia pun tidak akan bisa juga kok sempurna untuk membahagiakan kamu. Setidaknya ya, oke lah. Tidak dalam bentuk bahagia, tapi rasa tenang, aman, nyaman. Bisa-bisa dia tuh, kalau dia mau jujur ini ya, dia menilai dia pun tak akan mampunya ini. Dia pun tak akan bisa. Gitu loh. Ya, jadi kayak memberikan janji pasti tentang masa depan. Awetnya relationship ini, mari lihat dia itu tuh kayaknya tahu dirinya tuh dia, bahwa dia ada kemungkinan besarnya gagal bikin hubungan ini tuh long term, jangka panjang. Di situ cepat atau lambat akan ada masalah, terutama masalah itu tuh datang dari pihak dia, bukan datang dari pihaknya kamu. Kalau dia mau jujur ini loh ya. Nah seperti itu di sana ya. Jadi dan juga terlebih-lebih gini, tidak bisa long term relationship ini cepat atau lambat semesta pasti akan memasangkan kamu, menggandengkan kamu dengan orang yang layak untuk menerima kualitas terbaik dari dirinya kamu. Gitu. Jadi sehingga gagallah relationship ini dijalani dalam durasi yang panjang. Nah, seperti itu. Ya.
Orang tulus pasti akan dipasangkan dengan orang yang mengganjar tulus pula, mengembalikan secara tulus pula, kan gitu ya. Nah, sementara dia di sini tuh tahu bahwa apakah ketulusan itu tuh sudah hadir dalam dirinya dia ke kamu. Ya, belum juga. Nah, seperti itu. Ya, belum juga. Jadi di belakang kamu banyak ini neko-nekonya dia. Jadi sehingga kalau kalian ini hubungannya belum nyampe setahun, mari lihat bisa-bisa entah kamu belum kenal orang ini siapa. Kamu belum tahu pasti apa latar belakangnya dia. Gitu loh. Ya. Jadi sehingga kalau kamu tahu pasti tentang siapa dia tuh kayak ngerasa bahwa udah pasti kamu juga akan ilfeel. Akan ilfeel. Gitu. Ada beberapa hal yang mari lihat belum dia bukakan ini ke kamu. Gitu, ya. Jadi kayak memang bisa-bisa dia lagi pakai topeng ini. Dia pakai topeng bahwa dia adalah orang sukses, dia adalah orang yang punya kapabilitas untuk layak sebagai pasangannya kamu. Gitu ya. Jadi nampaknya masih ada kepura-puraan ini. Jadi kamu jangan dulu percaya betul ya, terutama bagi kalian yang masih baru-baru deket gitu ya. Gitu loh. Jadi bisa-bisa misalnya kamu kayak ngeliat dia kayak orang kaya, apakah dia beneran kaya? Ya enggak juga ini. Enggak juga. Hidup dia sejahtera? Ya enggak juga. Apakah orang ini tuh sudah berkecukupan? Ya enggak juga. Lahir batin itu tuh ya enggak juga. Kalau mari nampak. Dan cepat atau lambat dia pun bisa ini akan menyerah ini. Namanya orang berpura-pura kan. Sampai seberapa jauh sih orang bisa berpura-pura gitu. Nah, dan ini tuh bisa. Dia pakai topeng, dia charming. Tapi ada motif buruknya dia nih di balik dari kecharmingannya dia. Gitu ya. Jadi yang tadinya dia di awal memberi, nanti berikutnya dia yang menuntut minta diberi dari kamu. Gitu loh. Ya di sana. Perkembangan hubungan karena ini dia lihat sih berkembang ke arah yang baik ya. Baik banget gitu loh. Tapi ya itu, kamu kalau mari boleh kasih saran, berhati-hati ya dengan seseorang ini. Berhati-hati. Kalau orang baru ya, karena kamu kan belum tahu siapa dia. Bolehlah kalau mari boleh saran ya. Berhati-hati. Gitu. Jadi kayak pakai prinsip positif thinking, entar dulu gitu. Jujur aja dulu menilai dia dengan baik gitu. Penilaian dulu yang kamu pakai di sini. Penilaian, dengerin omongannya dia sungguh-sungguh, lihat dia siapa dia yang sebenarnya gitu ya. Ulik-ulik dulu, cari tahu dulu benar-benar di sana. Nah, kalau ini tuh hubungan kalian ternyata sudah lama, katakan kalian sudah lama berpacaran, katakan udah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya gitu ya. Nah, bisa-bisa ini tuh di balik punggungnya kamu, dia sedang melakukan sesuatu nih. Gitu ya. Untuk cari happy-happy-nya dia, untuk cari senang-senangnya dia. Nah, di sana. Jadi banyak itu tuh bisa alokasi waktunya dia, uangnya dia bahkan gitu ya, untuk hal-hal yang kalau melihat sih tidak penting ya. Dan ini tuh bisa memberikan resiko kepada hubungan rumah tangga. Nah, jadi hati-hati ya. Mari agak beri saran sedikit di sini. Gitu ya. Karena balik bahwa ini orang kayak puas nggak puas, kurang puas. Gitu loh. Nah, jadi sangat wajar jika kemudian dia di luar sana itu tuh ada hal-hal yang tanda petik ya, yang nggak penting. Atau yang bahkan berbahaya. Yang saat ini tuh sedang dia lakukan. Nah, seperti itu. Dan ya tentu ini tuh juga bisa ada ketidaklayakan. Ada ketidaklayakan, kurang layak dirinya dia. Tapi untuk menyangkal ketidaklayakan ini,
maka ada gaya berlebih-lebihan di sini. Makanya tidak heran kalau kemudian dia berselingkuh. Gitu ya. Itu orang-orang yang mencari validasi bahwa dia layak untuk dihargai, layak untuk beneran dicintai. Gitu. Jadi dia butuh validasi dari banyak orang. Gitu. Kalau dia hambur-hambur uang di luar sana, gitu ya, atau bahkan dia hambur-hambur uang sama kamu, dia itu tuh mau cari validasi aja itu, bahwa dia adalah orang yang berkelimpahan berkat rezeki. Gitu. Makanya jangan terbuai ya kalau ini untuk yang masih baru-baru, jangan terbuai di sana ya. Tapi ya itu tadi, kalau secara penilaiannya dia tentang siapa kamu, ya kamu adalah orang yang beneran patut ya sesungguhnya untuk diperjuangkan di sana. Walaupun apakah kemudian perjuangan itu tuh dia lakukan, ya belum tentu juga gitu ya. Nah, kalaupun orang ini tuh berjuang demi dapetin kamu, tapi bisa-bisa cepat atau lambat dia akan menuntut hal yang serupa sama ini dari kamunya. Nah, jika bahkan bisa, misalnya kalau dia kasih 1, kamu akan dituntut ngasih 2. Kalau dia ngasih 2, kamu akan dia tuntut ngasih 3. Seperti itu ya. Dan kalau menurut seseorang ini tuh tidak akan selamanya kamu itu tuh tidak sadar diri dengan cara memilih untuk dengan dia. Menurut dia ya cepat atau lambat kamu bakal akan sadar kok, gitu ya, bahwa kehidupannya kamu itu tuh bisa aja lebih baik tanpa dia. Dia itu tuh kayak yang berasumsi ya cintanya kamu saat ini tidak akan bertahan ini kalau kamu tahu siapa dia yang sesungguhnya. Gitu ya, kalau udah terbuka kedoknya dia nih, topengnya dia sudah tertanggalkan di matanya kamu. Gitu ya, cepat atau lambat kamu pasti akan ilfil. Kamu akan memutuskan untuk tidak lagi mencintai dirinya, tidak lagi mau untuk bersama dengan dia. Gitu loh. Ya. Jadi ketika melihat fotonya kamu, dia ini tuh tahu bahwa kalian berdua hanya akan menjalani hubungan sementara saja. Tidak selamanya. Cepat atau lambat kamu yang akan memutuskan. Kamu akan memutuskan ikatannya kalian berdua ini. Gitu. Ya kalau kamu tahu bobrok-bobroknya dia, lemahnya dia, rapuhnya dia, tak berdayanya dia. Gitu ya, sisi liarnya dia. Kamu pasti nggak akan mau mencintai orang dengan kualitas seperti dirinya. Gitu ya. Karena ya menurut dia, kalaupun kamu tidak mencintai orang lain karena tahu kebobrokannya dia, kamu pasti akan lebih memilih mencintai dirinya kamu. Dengan cara menyelamatkan hidupnya kamu. Menjauh dari dia. Nah gitu ya, menyelamatkan hidupnya kamu. Kayak serius banget gitu ya. Tapi dia tahu lah bahwa kamu ini kan tidak mau ya, tidak sebodoh itu kamu dalam mencintai seseorang, dalam membersamai seseorang gitu ya. Walaupun kamu tidak menuntut dari orang lain, karena dia melihat kamu tidak pernah menuntut di sini ya, tidak pernah kamu menuntut. Jadi walaupun kamu tidak akan menuntut kepada orang lain gitu ya, tapi untuk mencintai kamu, tapi kamu yang nanti akan mencintai dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Jadi ketika kamu memutuskan untuk mencintai dirinya kamu sendiri karena tahu siapa dia, kualitas dirinya, nah disitulah pasti akan berakhir ini hubungan kalian berdua. Nah disitu ya. Kalau untuk menggantikan dia dengan figur orang lain, dia lihat bahwa itu perkara yang gampang bagi kamu. Kayak gitu ya. Jadi kamu ya tadi, kalau untuk sebagai seorang kekasih udah cocok banget kamu ini. Maka orang-orang siapapun nanti yang memiliki kamu itu tuh pasti bisa menikmati ya, bisa punya pengalaman menikmati gimana sih itu tuh rasanya diromantisin, diperhatiin, dicintai dengan tulus, dirawat dan dijaga dengan baik. Seperti itu ya.
Oke, baik Leo. Sekarang Maria akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak ya, sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, tunggu dulu, mari pilih. Nah, ini dia. Baik, mari awal dari inisial O, ada orang, J ada jujur, R rasa, K kasih, G ada gembira, B bahagia, dan I ada istimewa. Iya, kamu orang istimewa sebenarnya ya. Oke, baik, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Gemini, ada energi dari Libra, dan berikutnya ada energi dari Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Leo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.